Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 61. Udah dong sayang marahnya. Kimi memeluk Ethan dari samping. Dimulai dari bersiap tadi, hingga mereka tiba di parkiran rumah sakit. Pria itu sama sekali belum pernah menampakkan senyumnya yang menawan. Wajahnya masih tertekuk. Matanya masih enggan menatap sang istri. Bahkan pria itu tidak pernah menciumnya sejak pagi. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Sudah sana masuk. Masih dalam mode yang marah. Gak mau. Aku gak bakalan masuk kalau kamu masih marah seperti ini. Aku janji deh, nanti malam aku milik kamu seorang deh. Kimi mengeluarkan jurus mautnya. Sungguh, Kimi rasanya ingin tertawa dengan sikap kekanak-kanakan suaminya sekarang. Marah sebab semalam Kimi seakan fokus kepada Ella, tanpa memperhatikan dirinya. Hingga membuat pria di sampingnya ini marah dan kesal setengah mati. Sudah, tidak usah berjanji kalau kamu tidak bisa menepatinya. Aku tidak suka dijanji. Sepertinya kali ini pria itu sangat susah untuk diluluhkan. Kimi harus memutar otak, mencari solusi yang tepat, agar prianya yang sedang sensi ini berhenti marah dan menatapnya. Ethan. Kimi mendekat perlahan. Lihat aku dong. Cup. Kimi dengan sigap memberikan kecupan singkat bibir Ethan. Tepat pria itu memutar kepalanya ingin menghadapnya. Tapi kecupan singkat itu belum mampu membuat senyum pria itu mengembang. Masih kurang ya. Kimi kembali memajukan kepalanya. Mencium kembali bibir seksual suaminya cukup lama. Tidak hanya sampai di situ. Kimi bahkan menarik tengkuk pria itu dan menyesap lembut bibir Ethan. Sepersekian detik kemudian, Kimi merasakan jika Ethan membalas ciuman itu. Pinggangnya tertarik, sehingga tubuhnya menempel ke lelaki itu. Ciuman pun berlangsung. Saling menyesap, menggoda, mencumbu dengan begitu mendamba. Keduanya bernafas terengah-engah saat bibir itu terlerai. Aku tidak ingin hanya sebatas ini. Aku ingin lebih. Bisik Ethan terdengar menuntut, tepat di depan bibir Kimi. Tangannya masih berada di pinggang wanita tersebut. Tapi ini sudah di rumah sakit. Protes Kimi karena sebentar lagi ia harus masuk ke gedung besar tersebut dan melakukan tugasnya di dalam sana. Aku akan mengunjungimu siang nanti dan membawakanmu makan siang. Bagaimanapun caranya, kamu harus membayar hutangmu semalam. Ethan melepaskan Kimi, merapikan rambut wanitanya seraya tersenyum miring. Membuat Kimi sedikit menelan salivannya kuat. Main di rumah sakit. Tapi kan di sini banyak orang. Ingin rasanya Kimi meneriaki hal itu. Tapi percuma. Ethan adalah spesies yang keras kepala. Apa yang dia inginkan sebisa mungkin akan ia dapatkan. Termasuk mengambil. Usai berpamitan seperti biasanya, Kimi masuk ke dalam gedung dengan pikiran yang kalut. Sedangkan Ethan yang masih menatap istrinya dari kejauhan tersenyum samar. Mungkin akan seru bermain di tempat yang berbeda. Ujarnya tersenyum smir, lalu melajukan. Ia harus ke kafe dan menyelesaikan pekerjaan cepat. Mengingat asistennya si wajah datar hari ini mengambil cuti, mempersiapkan kejutan untuk istri tercintanya. Pada saat jam istirahat, Kimi sengaja tidak ikut dengan koleganya yang makan siang di kantin. Ia menunggu suaminya di ruang pribadinya, seperti yang diminta pria itu tadi pagi. Jujur saja, Kimi merasa sedikit gugup. Entah kenapa, memikirkan untuk bermain di tempat ini membuat hatinya berdebar. Otaknya yang mesum bahkan sudah bekerja sedari tadi, memikirkan seperti apa permainan panas itu nantinya. Tapi ruangan ini kan tidak kedap suara. Lah bagaimana ini? Batin Kimi
sedikit berwajah gelisah. Ketukan kecil di meja menjadi cara untuk mengusir sedikit kegelisahannya. Hingga ia terlonjak kaget saat pintu ruangannya terketuk dari luar. Ya Tuhan, keluhnya. Kemudian memperbaiki penampilannya. Masuk, ucapnya sedikit keras. Memperbaiki posisi duduknya. HP itu suaminya. Yes, benar sekali. Ethan datang, mengangkat paper bag di tangannya seraya tersenyum. Senyum yang sedikit membuat orang merinding. Pria itu melangkah masuk dan langsung mengunci pintu ruangan tersebut. Meletakkan paper bag itu di meja kerja Kimi dan bergegas mengangkat tubuh Kimi. Menggantikan Kimi untuk duduk di kursi kerja itu, sedangkan Kimi ia dudukkan di atas kedua pahanya. Tangannya telah membelit di pinggang Kimi. Kedua netranya telah menatap intens wajah istrinya. Kimi yang ditatap segera membuang muka, malu. Jangan menatapku seperti itu. Kenapa? Punggung jemari Ethan menelusuri garis wajah istrinya. Kamu sedikit terlihat menakutkan. Ucap jujur Kimi. Oh ya? Bisiknya kemudian mencium keras leher Kimi. Memberikan tanda merah di sana. Ethan. Kalau Kimi memegang lehernya yang terasa sedikit sakit. Ini belum seberapa sayang. Hukumanmu akan berlangsung hingga 1 jam ke depan. Usai mengatakan hal tersebut, Ethan dengan buas meraih daging lembut Kimi dengan bibirnya. Melakukan pergerakan sesuai dengan nalurinya. Menuntut. Bahkan terkesan sangat menuntut. Hingga Kimi sedikit kewalahan. Tapi tetap membalas meski sedikit bersusah payah. Bibir seksui itu telah bergerak kemana-mana. Menyusuri leher Kimi hingga ke tulang selangkanya. Jemari bersama Ethan telah bergerak. Hingga kemeja itu terhempas di bawah meja, disusul oleh kemeja Ethan sendiri. Ethan kembali menyesap bibir Kimi dengan begitu menuntut. Suara lenguhan Kimi terdengar di sela-sela ciuman tersebut, karena tangan Ethan telah bermain, menggodanya hingga ia tak kuasa, berteriak kecil memanggil nama suaminya. Tak tahan berlama-lama, Ethan segera berdiri, tanpa melepaskan tautan bibirnya. Mendorong tubuh Kimi perlahan menuju ke sebuah pintu kamar mandi. Begitu pintu terbuka, dengan gerakan sedikit kasar, Ethan mendorong tubuh Kimi masuk ke dalam sana. Tak lupa mengunci pintu tersebut. Bergegas membantu Kimi melepaskan seluruh penutup yang akan menghalanginya. Begitupun dengannya. Pada akhirnya, mereka berakhir di sebuah box kaca. Bermain di bawah guyuran air shower dingin seraya berdiri. Menciptakan kehangatan tersendiri dengan cara menyatukan tubuh mereka dengan gerakan yang cepat. Membuat keduanya seperti terbang di atas awan. Hanya beberapa menit permainan itu berakhir. Ethan cukup pintar membaca situasi. Ini adalah rumah sakit. Sebentar lagi akan ada yang mencari istrinya. Entah itu karena pasien atau pekerjaan yang lainnya. Istrinya pun harus mengisi perutnya, menambah energi yang sudah terkuras karena menuruti keinginannya. Sebenarnya Ethan tidak marah dengan kejadian semalam. Pria itu hanya ingin menggoda istrinya. Meski pada akhirnya dia yang tergoda dan tidak dapat menahan diri. Itulah sebabnya ia berakhir di ruangan kerja sang istri dan bertindak sedikit kasar. Tapi justru ditanggapi baik oleh istrinya. Ethan menyuapi Kimi dengan telaten usai membantu wanita itu mengeringkan rambut. Acara mandi bersama tadi terlewatkan dengan cepat, mengingat jam istirahat Kimi yang singkat. Aku jemput kamu nanti agak sore ya. Aku mau ke kantor Al dulu. Ada sedikit yang harus aku diskusikan dengannya. Ujar Ethan setelah merapikan meja kerja istrinya. Kimi sendiri telah duduk manis di kursi kerjanya dengan wajah yang cukup fresh. Apa ada masalah? Tanya Kimi. Enggak ada sayang. Hanya saja aku berniat membuka cabang kafe dan resto di sekitar sini. Mungkin Al bisa membantuku. Wah bagus dong.
Aku bisa menikmati makan siang dari kafe suamiku setiap hari. Balas Kimi tersenyum senang. Ethan menyandarkan bokongnya di meja tepat di depan Kimi, mengelus suara istrinya yang masih sedikit lembab. Kalau kamu mau, aku bisa mengirimkanmu makanan dari kafe setiap hari, sayang. Itu akan merepotkan. Tidak, kalau untukmu, aku tidak merasa itu merepotkan. Yang penting kamu suka, aku akan melakukannya. Kalaupun aku tidak sempat memasak sendiri, kan ada koki. Dan pengantaran pun melalui jasa pengiriman. Baiklah, pintar. Kembali mengelus rambut Kimi. Kamu sudah bertemu Tante Emily? Sudah tadi, dia sudah melakukan pemeriksaan menyeluruh. Hasilnya belum keluar. Semoga saja dia tidak kenapa-napa. Usai percakapan itu, Ethan pun keluar gedung tersebut dengan senyum sumringah. Wajah yang berseri-seri. Hingga tiba di kantor Al pun, senyum itu tidak pernah surut dari bibirnya. Hingga berakhir ia mendapatkan lemparan pulpen dari sahabatnya itu, karena dianggap sudah tidak waras. Sedangkan Kimi sendiri sudah mendapatkan ejekan bertubi-tubi dari Inggit. Karena tidak biasanya suami sahabatnya itu berkunjung. Kimi hanya bisa menutup telinga dengan suara cempreng tangannya itu. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Bye-bye, terima kasih.